Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 8 Ramadan ya, atau tanggal 20 April tahun 2021 kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang untuk bisa kembali bertemu di kuliah kali ini, kuliah ke-8 ya. Baik, gimana kabar sekalian, sehat semua? Ada yang batuk tadi, dan karena apa namanya kebanyakan makan takjil yang manis ya kemarin, jadi seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mungkin apa namanya konfirmasi dulu ya. Di UTS pekan lalu itu kan sudah saya terima semua apa namanya jawabannya, kemudian file-filenya juga sudah masuk, termasuk yang ujian susulan, termasuk yang minta untuk dibuka kembali presensi UTS-nya sudah saya apa namanya buka dan terima. Kemudian yang saya masih belum apa namanya tahu itu saya sudah mencoba memeriksa sebagian dari jawabannya. Kemudian saya juga mengirimkan atau memberikan feedback di situ atau komentar istilahnya ya di masing-masing jawaban yang kawan-kawan sekalian kirimkan. Nah, yang saya tidak tahu apakah feedback atau respon yang saya kirimkan itu masuk ke email kawan-kawan sekalian ininya apa namanya teksnya. Kan ada yang bisa jawab atau ada yang ngecek emailnya, ada yang masuk tidak responnya itu. Jadi apakah maksud saya mengetikkan respon di situ atau feedback di Google Form-nya, kemudian responnya itu masuk notifikasinya ke email rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa jawab Misbahul Anam. Wenta? Kalau di tempat saya nggak ada masuk sih Pak. Ya, iya. Nggak ada masuk Pak. Ya belum ada masuk ya. Saya bingung itu gimana caranya ya. Mungkin ada yang punya pengalaman, nanti bisa sharing ke grup atau ke saya langsung ya, bagaimana caranya mengirimkan feedback itu ke kawan-kawan sekalian. Maksud saya kan sudah mengomentari itu mungkin kekurangan dari jawabannya apa, kemudian harusnya seperti apa itu di Google Form-nya. Inginnya saya itu terkirim ke kawan-kawan sekalian emailnya, jadi tahu ternyata kurangnya di sini, kurangnya di mana gitu ya. Nah, kemudian saya mohon maaf kemarin itu lupa menyampaikan bahwa penilaiannya seperti apa. Kemarin kan ada 4 pertanyaan ya yang harus dikerjakan atau harus dijawab. Pertanyaan pertama itu kan kaitannya dengan apa yang diketahui tentang microcontroller, dan yang kedua itu kaitannya dengan Arduino. Nah itu saya lupa memberitahu bahwa nilainya untuk masing-masing dari kedua poin itu adalah 10. Jadi kalau misalkan jawabannya bagus atau sesuai dengan yang diharapkan itu kurang lebih nanti nilainya 10. Tapi yang dapati itu nilainya tidak ada yang bagus ya. Karena apa? Makanya tidak ada yang bagus. Tidak ada yang sampai 10. Karena memang saya isinya semuanya sih. Mungkin mayoritas. Ya, sebentar saya mute dulu ya. Ada kawan mungkin yang lupa mematikan apa namanya. Sampai mana tadi? Oh ya, tadi ya mengenai nilainya. Jadi kalau saya lihat sih memang kebanyakan itu mengcopy paste dari entah dari Google, entah dari materi yang sudah saya berikan di slide-nya yang ada linknya di soal itu, di copy paste ke situ. Jadi tidak diketik secara manual ya, maksudnya microcontroller adalah ini, itu sesuai dengan apa yang diketahui, sesuai dengan apa yang dipahami gitu. Tapi copy paste aja apa yang ada langsung. Microcontroller apa namanya AVR itu adalah ini. Langsung copy paste itu keluarganya ini. Nah, dan yang pasti di situ kan sudah dibatasi maksimal 100 kata ya. Saya sudah membatasi itu untuk tidak apa namanya memberatkan kawan-kawan juga. Tapi ada juga karena mungkin saking semangatnya mengcopy paste, akhirnya apa yang di-copy paste itu lebih dari 100 kata yang diinikan. Nah, karena mohon maaf nih mayoritas yang ada di situ jawabannya hampir semuanya itu copy paste.
mohon maaf ya, saya sampaikan mayoritas, bukan semuanya. Bisa jadi ada yang tidak copy paste ya. Jadi akhirnya saya hanya menilainya gini, metode menilainya. Jadi yang jawabannya kurang dari 100 kata tapi lebih dari sekian puluh kata itu nilainya 8. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 100 kata atau bahkan sampai 250-an kata gitu ya, itu yang nilainya saya kurangi jadinya. Nah, itu untuk dua soal yang meminta untuk pendapat Anda, atau misalkan apa yang Anda ketahui tentang microcontroller dan Arduino tadi ya. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga dikaitannya dengan dan juga yang keempat ya, flowchart. Itu kemarin saya sudah sempat bertanya juga, flowchart itu sudah pernah dipelajari sudah. Saya tidak tahu persis ada di mata kuliah mana itu dipelajari. Bisa jadi di mata kuliah algoritma ya dan pemrograman, tapi di STMIK Banjarbaru tulisannya algoritma dan pemrograman. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti bisa dicek ya di KBBI online itu. Yang benar kalau tidak salah ingat algoritma. Jadi kami dulu juga diingatkan, saya juga baru tahu dan ngeh itu setelah terakhir di UGM kemarin ya. 2014 sampai 2019 itu yang benar algoritma. Termasuk semester kemarin juga mungkin saya masih salah menulisnya algoritma, harus algoritma karena terpengaruh mata kuliah itu tadi. Nah, kaitannya dengan algoritma itu dan juga flowchart itu kan sudah saya tanyakan, yang saya sudah sampaikan tadi, dan alhamdulillah sudah pernah dipelajari. Dan kalau menurut pengalaman saya dengan melihat kode program itu membuat algoritma atau membuat flowchart itu jauh lebih mudah daripada kita disuruh membuat program atau coding program dari sebuah flowchart itu. Jadi biasanya akan lebih sulit kalau menurut saya secara pribadi ya. Bisa jadi ada orang yang Pak, kalau flowchartnya sudah ada tuh kalau membuat program itu gampang sekali gitu. Bisa jadi seperti itu ya, terbalik ya. Tapi di saya secara pribadi untuk membuat flowchart itu lebih gampang dengan adanya coding dulu. Jadi kalau misalkan saya kemarin atau sebelumnya itu ya membuat laporan hasil penelitian itu di disertasinya, itu saya coding programnya dulu. Coding programnya jadi selesai jalan itu tidak ada error gitu ya, baru saya buatkan flowchartnya. Jadi itu yang saya lakukan. Bisa jadi nanti kawan-kawan sekalian juga seperti itu. Programnya dibuat dulu gitu ya, karena sudah mahir nih di programmingnya, entah itu Delphi, entah itu Java, entah itu Android base yang bahasa C misalkan, atau Python misalkan yang lagi tren sekarang. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi coding dulu, baru nanti algoritmanya dan atau flowchartnya dibuat belakangan. Nah, kalau saya kebalik, kalau saya seperti itu ya maksudnya. Oke, bisa jadi ada yang saya buat flowchartnya dulu Pak, harusnya seperti ini alurnya. Nah, baru dibuat kode program, bisa jadi ya. Nah, jadi karena kemarin alasan pengalaman pribadi, coding program lebih gampang dibuatkan flowchartnya, karenanya di soal yang nomor 3 dan nomor 4 itu juga saya berikan demikian. Jadi saya minta kawan-kawan sekalian melihat kembali kode program yang sudah saya berikan di materi sekian ke sekian gitu ya, ada kemarin. Yang untuk menampilkan angka 0 sampai 9 di salah satu digit segmen itu kan ada kode programnya tuh, tinggal dilihat, kemudian dicermati, dipahami, baru dibuatkan flowchartnya. Nah, itu aja masih banyak yang menurut hasil yang saya terima itu ya, file PDF-nya itu yang masih kesana kemari tuh. Jadi entah kode program siapa yang dijadikan flowchart, saya tidak tahu. Pokoknya copy paste, ini ada kode program orang atau ada flowchart orang yang sudah jadi, masukkan gitu. Padahal kan sudah jelas di pertanyaan ataupun penugasannya di situ bahwa yang diminta itu di materi yang kesekian, programnya ini sudah saya jelaskan alurnya gitu. Nah, termasuk juga yang kedua, itu materi yang ke-6 kalau tidak salah ya, ke-5 ke-6. Itu sudah saya sampaikan juga, ini kode programnya, jadi tinggal dibuatkan saja flowchartnya. Kalau menurut saya secara pribadi tadi sekali lagi itu lebih mudah, karena apa? Karena programnya sudah ada, jelas urutannya dari sini kemana, dari mana kemana lagi, dari A ke B, B ke C dan seterusnya, itu sudah ada urutannya. Nah, banyak juga atau beberapa juga yang masukkan kode program orang lain ini, makanya saya sampaikan tadi beberapa di antaranya itu yang copy paste dari program orang atau bukan dari kode program yang sudah diberikan linknya tadi, terus di paste saja di situ. Dan satu yang saya temukan itu filenya tidak ada isinya. Nah, nanti
saya belum koreksi semuanya, jadi tidak bisa saya berikan hasilnya dulu ya sementara ini. Mohon bersabar. Jadi ternyata seminggu atau sepekan ini tidak cukup waktunya untuk memeriksa 4 kali 70 berapa yang kemarin masuk ya, 71 tambah 2 73 respon ya. Kurang 1 tampaknya kalau tidak salah. 2 kelas ini ada 74 orang. Nah, jadi ada juga yang tidak atau belum ikut UTS sampai pekan yang kemarin meminta untuk UTS susulan gitu ya. Jadi ada 2 yang UTS susulan sudah saya berikan penugasan tambahannya. Jadi tinggal apa yang sudah dikerjakan sebelumnya diunggah kemudian ditambahi dengan tugas tambahannya. Itu aja kemarin ya. Saya kira itu lebih mudah. Nah, baik, mungkin ada yang menanggapi dari hasil UTS yang sudah saya jelaskan sekilas tadi. Silakan sambil saya coba share screen dulu ya. Ada? Enam? Anam yang suka ngontak di grup atau di ini ya. Jadi saya ingat. Baik, sebentar. Itu yang lain boleh siapa? Valentino. Saya ingat Valentino YouTuber kita. Sudah terlihat slide-nya nih? Nah, kalau sudah saya pindah. Pak. Baik. Nah, saya di Ini, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, di live streaming saya lagi ini juga. Mohon maaf yang dulu sempat bertanya kaitannya dengan bagaimana cara live streaming, sampai saat ini belum sempat saya buatkan tutorialnya ya. Mungkin kalau ada waktu nanti harusnya kita ketemu gitu ya, atau misalkan secara daring nanti Valentino yang ngajari, saya bantu mendukung di bagian belakang saja, karena beliau yang mungkin sudah berpengalaman lama bagaimana membuat posting podcast ya dan lain-lain di secara online via YouTube. Baik, ini sudah masuk di online. Baik, nah kita masih di sistem input output microcontroller. Kalau tidak ada yang menanggapi soal UTS tadi ya, kecuali tadi ada yang bertanya apakah hari ini masuk. Tidak, saya sampaikan masuk. Kalau libur belum ya, karena belum ada edaran untuk libur, kecuali yang sebelumnya ada edaran